Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan sebuah pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai green skill pada keterampilan untuk dunia kerja yang ramah lingkungan. Pada dunia kerja yang sedang bertransformasi untuk menghadapi tantangan lingkungan global, perubahan ini diharapkan mampu memberikan peluang baru dan juga membuka keterampilan khusus. Mengapa sih sebenarnya green skill itu sangat penting pada dunia kerja? Pada era pembangunan berkelanjutan, di mana green skill mampu mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia dan juga menurunkan dampak negatif pada lingkungan yang mampu mengurangi jejak emisi karbon dan juga membantu melestarikan keanekaragaman hayati di Indonesia. Adanya komitmen Indonesia terhadap lingkungan dipastikan dan juga dibuktikan pada 3 perjanjian, diantaranya adalah Paris Agreement, di mana Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon sesuai dengan perjanjian Paris. Yang kedua, UNFCCC, di mana Indonesia aktif dalam konvensional kerangka PBB tentang perubahan iklim. Yang ketiga, Kyoto Agreement, di mana Indonesia menandatangani protokol Kyoto untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Adapun tantangan dari ketahanan lingkungan diantaranya adalah krisis iklim yang mampu memberikan dampak pada semua sektor ekonomi. Yang kedua, pertanian yang mampu merubah pola tanam dan juga hasil panen. Yang ketiga, tantangan lingkungan pada industri di mana mampu mengadaptasi proses produksi serta energi pada kebutuhan transisi ke sumber yang dapat diterbarukan. Sebenarnya apa sih green skill itu? Green skill merupakan pengetahuan dan juga keterampilan untuk menerapkan teknologi dan juga proses yang ramah lingkungan. Di mana pada keterampilan ini memungkinkan kita untuk bekerja dengan cara yang berkelanjutan. Fokus utama dari green skill diantaranya adalah efisiensi sumber daya alam, pengurangan limbah, meminimalisir dampak lingkungan, serta inovasi yang berkelanjutan. Adapun karakteristik dari green skill diantaranya adalah teknis, di mana pemahaman tentang teknologi ramah lingkungan dan juga proses berkelanjutan. Kemudian sains, di mana pengetahuan ilmiah tentang ekosistem dan juga dampak aktivitas manusia. Karakteristik yang ketiga yaitu manajemen, diharapkan mampu memberikan kemampuan yang optimal untuk mengurangi jejak karbon serta kemampuan komunikasi dan juga kolaborasi untuk isu yang berkelanjutan. Adapun definisi dari green jobs di Indonesia yang berkaitan dengan green skill itu tadi adalah pekerja kontributif yang berperan langsung dalam pelestarian atau pemulihan lingkungan dan juga memiliki fokus utama pada solusi berkelanjutan tentang ekologi. Tidak hanya itu, pengolahan limbah yang mampu mengelola dan juga meminimalisir dampak lingkungan dapat mengembangkan sistem daur ulang yang efisien. Kemudian untuk energi yang terbarukan dapat mengembangkan dan juga mengoperasikan sistem energi dari sumber yang terbarukan yang diharapkan mampu mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Adapun sektor-sektor inti green jobs diantaranya adalah energi terbarukan dari panel surya, turbin angin, dan juga biomasa. Untuk pengolahan limbah, terdapat daur ulang, komposting, dan juga manajemen limbah B3, kehutanan, reforestasi, pencegahan deforestasi, dan juga konservasi habitat, serta transformasi umum seperti angkutan umum, mobilitas listrik, dan juga infrastruktur ramah lingkungan. Tidak hanya itu, proyeksi kebutuhan tenaga kerja hijau cukup memadai di Indonesia, di antaranya sebanyak 1,8 hingga 44 miliar tenaga kerja membutuhkan tenaga kerja hijau yang ditambah pada tahun 2030 menurut Bappenas. Yang kedua, kebutuhan tahunan sebanyak 250.000 hingga 650.000 talenta hijau yang dapat dibutuhkan setiap tahun hingga 2030 serta mampu mengurangi angka pengangguran sebanyak 13,41%. Adapun program nasional pengembangan green skill diantaranya adalah peran dari pemerintah yang menyediakan regulasi dan juga pendanaan melalui berbagai macam kementerian terkait. Program nasional yang kedua dari pihak swasta yang berkontribusi dalam program magang dan juga pelatihan di tempat kerja. Lembaga internasional memberikan dukungan teknis dan juga berbagai praktik teknik global serta masyarakat berpartisipasi aktif dalam adopsi praktik ramah lingkungan. Adapun tantangan implementasi dari green skill diantaranya adalah tantangan mengenai akses yang terbatas sehingga dapat memberikan kesenjangan keterampilan, kurikulum yang belum memadai, serta inkonsistensi kompetensi yang
dapat memberikan dampak ketidaksesuaian dengan kebutuhan industri serta kualitas yang beragam. Adapun dampak positif dari green skill diantaranya adalah daya saing yang meningkat di mana tenaga kerja nasional lebih kompetitif di pasar global serta inovasi industri yang lebih inovatif sehingga menciptakan solusi yang berkelanjutan. Tidak hanya itu, peluang bagi masa depan untuk anak muda diantaranya adalah kompetensi global, di mana green skill menjadi pembeda dalam persaingan tenaga kerja Indonesia, khususnya di kancah internasional. Adapun perusahaan multinasional mencari talenta yang memiliki keterampilan hijau dengan soft skill yang memadai. Tidak hanya itu, Indonesia juga dapat memposisikan generasi muda sebagai pemimpin dalam ekonomi hijau regional. Adapun kontribusi signifikan dalam menciptakan masyarakat yang berkelanjutan, memiliki peran aktif dalam transisi menuju ekonomi rendah karbon. Adapun kesimpulan dan juga langkah selanjutnya dari pembahasan pada hari ini yaitu mengenai kebutuhan esensial di mana green skin bukan hanya sekedar tren. Ini merupakan kebutuhan yang akan terus berkembang dan juga dibutuhkan dari masa ke masa. Adanya kolaborasi lintas sektor seperti pemerintah, swasta, dan juga masyarakat perlu bekerja sama dalam pengembangan green skill. Tidak hanya itu, partisipasi aktif dari generasi muda harus proaktif dalam memperoleh keterampilan hijau untuk masa depan. Sekian pemaparan materi pada hari ini. Yang kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.